Jamil, dan malam hari ini bersama Mbak Roro dan Mbak Nadia yang akan menemani kita semua salsa di talkshow kita bersama FBRB, yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana, dan juga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Silakan Mbak Roro. Oke, terima kasih Mas Jamil. Halo sahabat salsa, perkenalkan saya Roro dan teman saya Nadia, kami dari FBRB Sampang. Assalamualaikum sahabat salsa. Oh iya nih Mbak Roro, mungkin sahabat salsa bila ada yang belum tahu nih, apa sih FPRB itu sebenarnya? Oh iya, bisa dijelaskan sedikit. Pasti Iya. sahabat salsa masih asing dengan FPRB ya, karena memang FPRB Sampang ini masih berjalan kurang dari 2 bulan, masih sangat baru. Daripada penasaran, aku sama Mbak Nadia bakal jelasin nih apa sih itu FPRB. Jadi FPRB itu adalah singkatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Meskipun forum ini masih berjalan kurang dari 2 bulan, namun semangat teman-teman dari FPRB bersama stakeholder sudah mencoba meringankan warga yang terdampak banjir di Sampang. Kan beberapa waktu lalu tuh pernah terjadi banjir di Sampang. Nah, teman-teman FPRB ini sudah ikut berpartisipasi juga. Nah, untuk hari ini dan kedepannya, kami FPRB Sampang mencoba melakukan edukasi sekaligus sosialisasi seputar isu-isu kebencanaan. Tapi tidak sendiri, kita akan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Tentu dengan topik yang berbeda-beda juga. Nah, uniknya, FPRB Sampang ini berisikan ormas keagamaan, media, pengusaha, pedosen, pegiat kebencanaan, juga ada klub motor, mahasiswa, pegiat kesehatan. Semua berkumpul bersinergi untuk saling mengisi ide, saran yang menguatkan dengan pihak pemerintah setempat, sehingga mengurangi dampak bencana. FPRB Sampang berupaya mengedepankan dalam bentuk edukasi kepada publik dan masyarakat. FPRB Sampang juga melakukan pendekatan dengan mengenalkan mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik atau penyadaran kepada masyarakat tentang kebencanaan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, seperti pada akhir bulan Januari kemarin, FPRB berkolaborasi dengan BPBD dan LPBI-NU di acara Santana Santri Tanggap Bencana. Nah, acara itu bertujuan agar santri memiliki peran cepat tanggap dalam merespon kebencanaan, Mbak Nat. Oh, begitu. Jadi begitu teman-teman. Bencana ini tidak dapat diselesaikan dengan pemerintah saja. Maka dari itu FPRB Sampang menggunakan konsep pentahelix. Nah, konsep pentahelix ini dinilai dapat mengurangi kecenderungan masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada pemerintah dalam menghadapi persoalan di sekitar mereka. Pentahelix ini merupakan kerjasama dari 5 elemen masyarakat, yaitu pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, media, dan akademisi. Dari masing-masing elemen ini memberikan sumbangsih dalam memecahkan masalah secara kolaboratif dengan mengesampingkan perbedaan. Keren banget nggak tuh sahabat salsabila? Nah, bagi sahabat salsabila juga bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan FPRB Kabupaten Sampang. Nah, kita juga aktif di sosial media. Buat sahabat salsa yang ingin tahu perkembangan berita terupdate tentang kegiatan FPRB Sampang, bisa langsung cek Instagram, Facebook, Twitter FPRB Sampang. Oke, jangan lupa di follow dan di support terus ya sahabat salsa. Minta sumbangan doa juga dan support untuk teman kita, salah satu anggota FPRB yang akan berangkat ke NTB untuk membangun rumah sederhana tahan gempa dalam 25 hari ke depan. Dan saya sampaikan pula terima kasih kepada owner Salsabila FM telah memberikan ruang dan waktu sebulan sekali untuk mengisi acara di Salsabila. Jadi sahabat salsa nggak usah khawatir nih, nggak ketemu kita lagi, yang Roro ya. Iya, bakal ketemu kita lagi. Iya, sebulan sekali kita akan menemani sahabat salsa di talk show yang akan datang. Oke, kali ini kita akan mengadakan talk show dengan tema BPBD Sampang siap menghadapi bencana.
Telah hadir Bapak Asroni Esos MSI sebagai Kepala BPBD Sampang dan Moh Imam Esos MSI sebagai Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Roro dan Mbak Nadia. Selamat malam Pak Imam juga. Gimana kabarnya Pak Ansori dan Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Malam ini kami berdua sangat bersyukur di acara talk show yang diselenggarakan oleh 94,1 FM Radio Salsabila, radionya orang Madura. Gimana perjalanannya tadi Pak? Lancar? Sempat hujan ya tadi? Alhamdulillah, ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kami selaku pembantu Bapak Bupati. Dalam hal ini adalah kami dari Kepala Pelaksana BPBD. Jadi tadi nanti mohon saya koreksi Mbak Nadia. Jadi jabatan saya adalah sebagai unsur pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang. Karena BPBD itu adalah OPD yang memang agak khusus, yang memang itu kepalanya ada secara ex officio itu adalah Bapak Sekretaris Daerah. Nah, unsur pelaksana jadi kami dan teman-teman sekretariat maupun seksi yang diam itu adalah sebagai unsur pelaksana yang merupakan kepanjangan tangan dari kepala badan. Jadi kepala badannya itu adalah seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota adalah sekretaris daerah. Itu Mbak Nadia yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Pak Imam gimana kabarnya Pak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada FRB yang telah bekerjasama dengan Radio Salsabila 94,1 dari orang Sampang. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kami alhamdulillah tadi perjalanan walaupun hujan kami tetap semangat Pak, tetap semangat karena untuk utamanya untuk Sampang dan. Terima kasih Pak. Ini jiwa-jiwanya jiwa-jiwa yang semangat membara ya teman-teman sahabat salsa. Kita patut apresiasi nih. Ya Mbak Roro ya. Semangatnya tinggi sekali. Oh iya Pak, nanti sebentar lagi akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Asroni dan Bapak Imam. Nah, kita kembali ke topik nih, sahabat Salsa. Tadi kan temanya BPBD Sampang siap menghadapi bencana. Nah, sebenarnya BPBD itu apa sih Pak? Mungkin sahabat Salsa di rumah ada yang belum tahu. Terima kasih Mbak Roro, teman-teman, sahabat Salsabila dan FRB. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Jadi inilah momen di mana BPBD akan menyampaikan kepada sahabat Salsabila dimanapun berada yang memang kami diagendakan untuk menyampaikan kepada seluruh pendengar sahabat Salsabila apa sih BPBD itu. Kami sampaikan bahwa BPBD itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk untuk di Sampang ya, itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lainnya. Nah, tadi sudah saya singgung Mbak Roro dengan Mbak Nadia, kenapa kita dibentuk Perda itu tentang organisasi tata kerja lembaga lainnya, karena BPBD itu mengacunya kepada Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mohon maaf. Jadi dibentuk mengacu kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, sementara OPD yang lain itu untuk Perda itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Memang ada kekhususan BPBD yang di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi BPBD itu tugasnya adalah biar nanti masyarakat tahu tugas pokoknya BPBD itu antara lain
menjalankan perintah untuk Kabupaten Sampang ya, menjalankan perintah Bupati melalui pengkajian, permasalahan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dengan OPD terkait, baik perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah atau pihak lain yang diperlukan pada tahap. Nah, ini yang penting. Jadi BPBD itu tahapannya ada 3, pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, kalau di breakdown lagi Mbak Nadia, Mbak Roro, dan seluruh pendengar Sakabila dimanapun berada, BPD itu di dalam pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana itu kuncinya adalah koordinasi, komando atau perintah, dan pelaksanaan. Jadi 3 kunci itulah yang memang sukses tidaknya penanggulangan bencana di Kabupaten Sampang itu sangat tergantung dari sumber daya manusia yang ada di BPBD, yaitu bagaimana mengkoordinasikan dengan OPD terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, dan pihak-pihak lain termasuk kepada FRB. Bagaimana ini bersinergi agar penanggulangan bencana daerah itu menjadi bisa kita antisipasi dan bisa kita kendalikan. Itu Mbak Roro dengan Mbak Nadia. Ya, terima kasih Bapak. Sebelum kita lanjut lebih jauh nih ya, dari tadi kan kita membahas tentang bencana. Nah, bencana sendiri ini sebenarnya apa sih Pak? Jika tidak ada korban atau kerugian secara material, apakah bisa disebut sebagai bencana Pak? Terima kasih Mbak Nadia. Sebelumnya saya mohon izin Bapak. Iya. Kami menurut Undang-Undang 2004 tahun 2007 bahwasanya bencana itu serangkaian atau kegiatan peristiwa yang mengancam penghidupan orang banyak. Jadi dan menyebabkan korban yang banyak, terutama seperti banjir. Jadi contoh memang kita selama ini memang apa yang disampaikan Mbak Nadia tidak lupa bahwa kita mengedukasi kepada masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat itu tidak paham bencana itu apa. Contoh kecil aja, kadang-kadang saya nanya di saat menyampaikan sosialisasi kepada peserta itu, apakah orang kena petir itu dikatakan bencana? Nah, semua kadang-kadang ada yang bilang iya dan enggak, tapi kalau secara umum tadi apa yang disampaikan menurut undang-undang bahwa bencana itu serangkaian kegiatan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan orang banyak. Nah, ini kadang-kadang masyarakat tidak paham bahwa kalau petir itu kan secara individu itu bukan bencana, namanya musibah. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa bencana itu seperti itu. Oh iya, berarti itu sebenarnya fenomena alam Pak ya. Iya. Jadi banyak nih kadang orang-orang yang salah dalam pengertian bencana sendiri ya Pak ya. Nah, kinerja BPBD dalam kebencanaan itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kinerjanya. Terima kasih Mbak Roro, Mbak Nadia. Jadi tadi sudah seperti yang saya katakan di depan. Jadi kita itu BPBD dalam kebencanaan itu ada 3 yang memang hal yang harus kita pahami bersama kepada seluruh masyarakat Sampang dan seluruh pendengar sahabat Sakabila, bahwa BPBD itu penanganannya dalam bencana itu tadi ada 3, yaitu pra, sebelum terjadi bencana, kedaruratan pada saat terjadi bencana, dan pasca. Nah, ini masing-masing ini punya tugas peran masing-masing. Yang salah satunya adalah misalnya pra bencana, bagaimana kita lebih meminimalisir sebelum terjadi bencana di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh BPBD itu pra bencana seperti apa. Misalnya kalau banjir kita memasang EWS yang titik-titiknya itu lebih bisa memberikan informasi kepada kita dan seluruh masyarakat di Kabupaten Sampang akan terjadi banjir misalnya itu. Nah, kedaruratan yang ini kebetulan ini memang tupoksinya Haji Imam sebagai kasih kedaruratan dan logistik ini yang juga memang sudah beliau ini sudah lama, artinya termasuk yang senior di BPBD yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana. Terus ada yang pasca. Nah, pasca itu apa yang harus dilakukan pada saat pasca bencana? Misalnya ada pembangunan sarana prasarana yang memang menurut ketentuan itu harus ditangani oleh BPBD.
kalau kedaruratan itu memang yang pada saat ini sifatnya adalah memberikan bantuan yang memang sifatnya darurat. Tuh, kalau pasca itu adalah rehabilitasinya dan sebagainya. Nah, itulah kunci 3 itu, bagaimana kita itu satu mengkoordinasi atau koordinasi dengan para stakeholder yang ada di Kabupaten Sampang maupun yang ada di provinsi maupun yang ada di pusat. Jadi kunci pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah bagaimana kita pemerintah membagi peran span of control atau tugas habis kepada unsur pelaksana di bawah agar semua sebelum terjadi bencana atau pra bencana, pada saat darurat dan pada saat pasca itu kepala pelaksana harus bisa memberikan arahan, memberikan perintah kepada seluruh jajaran di BPBD bagaimana dalam pelaksanaan baik pra, darurat maupun pasca. Nah, yang ketiga itu adalah pada saat kita pelaksanaan di lapangan. Itu Mbak Roro dan Mbak Nadia. Oke, terima kasih Bapak. Nah, karena sekarang saya bertempat tinggal di Sampang, saya ingin bertanya Pak, apa saja sih Pak potensi-potensi kebencanaan yang bisa saja terjadi di Sampang? Terima kasih, mohon izin Bapak. Secara geografis Pak, kami sudah mempunyai dokumen yang namanya kajian risiko bencana (KRB). Dokumen itu kita dibantu oleh BNPB untuk menyusun. Jadi potensi bencana yang terjadi di Sampang itu ada 8. Yang pertama itu masalah banjir, yang kedua itu masalah banjir rob, ada longsor, ada angin puting beliung, kekeringan, abrasi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Tapi di Sampang itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yaitu ada banjir, ada puting beliung, ada longsor, dan kekeringan. Ini potensi-potensi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Sampang. Oke, terima kasih Bapak. Oh ya Pak, apakah BPBD ini memiliki call center layaknya pemadam kebakaran? Jadi begini, Mbak Nadia dan Mbak Loro dan sahabat-sahabat, memang selama ini kita sudah mempunyai call center secara umum. Di saat kita ada kejadian, memang kita sudah mempunyai yang namanya tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat ini merupakan ujung tombak BPBD di saat melakukan kaji cepat terjadinya bencana. Itu ada sudah call center. Tapi secara khusus ini merupakan inovasi kita ke depan bahwa BPBD akan mempunyai inovasi akan melakukan center secara khusus. Ini sebentar ya Pak ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon dan bisa WA ke 081 333 331 941 atau langsung komen di kolom komentar Facebook kita. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Tadi tentang call center. Jadi itu masih ini Pak ya, untuk call center yang khusus masih akan lanjutkan Dibuat kembali atau baru mau dibuat? Ini merupakan inovasi kita Mbak Nadia. Jadi kalau call center secara umum itu sudah ada. Ini sudah kami membawa pamfletnya bahwa kita itu sudah mempunyai call center. Ini kita sudah bawa pamfletnya. Jadi ini secara umum ini merupakan nomor telepon, merupakan tim reaksi cepat yang kita punyai. Ini bukan anggota ujung tombak kita di BPBD. Secara khusus nanti akan ini merupakan inovasi Pak Kaksa yang terbaru untuk membuat call center seperti pemadam kebakaran. Ya, saya tambahkan Mbak Nadia, Mbak Roro ya, kenapa kita butuh call center? Apapun juga namanya kita yang kedaruratan bencana ini memang harus, jadi bukan seyogianya lagi, tapi harus memang call center itu memang harus kita siapkan. Karena apa? Masyarakat bencana ini tidak bisa ada yang bisa diprediksi atau yang tidak bisa diprediksi. Contoh kalau terjadi gempa itu tidak bisa kita prediksi. Nah, itulah gunanya kita harus punya call center. Sewaktu-waktu masyarakat Sampang perlu informasi, perlu bantuan dari BPBD harus standby 24 jam. Nah, call center ini memang merupakan keharusan sebagai lembaga yang memang dibentuk oleh
Pak Bupati Sampang, BPBD memang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, yang sudah bagus kita teruskan, yang belum kita lakukan pembenahan-pembenahan. Bagaimanapun juga BPBD harus memang juga memberikan informasi, edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu Mbak Nadia dan Mbak Roro. Iya, Pak, ya. Berarti call centernya ini sudah bisa dihubungi atau gimana Pak? Sudah bisa ya? Mungkin bisa diberitahu Sudah bisa. Nomor atau ininya yang bisa Call dihubungin center. untuk sahabat salsa mungkin. Untuk sahabat salsa bahwa call center untuk di BPBD Sampang bahwa bisa menghubungi dengan nomor 08233 8144 060. Saya ulangi 08233 8144 080 atau 081 70 322 4440. Ini standby 24 jam. Wah, tuh Standby teman-teman 24 jam. bisa. Karena perlu kami juga sampaikan Mbak Nadia dan Mbak Roro bahwa BPBD itu sudah dibagi menjadi 4 shift. Jadi 4 shift itu standby 24 jam. Jadi kapanpun masyarakat kapanpun untuk bisa menghubungi ini bisa. Wah, tanggap sekali berarti ya Pak ya. Tangkas dan Iya. tangguh. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi itu jika ada permasalahan ya Pak. Tapi Siap. nggak dikit-dikit pemerintah juga ya Pak ya. Nanti ada Pak, ayam saya mati. Nelponnya BPBD. Nah, ini pengalaman Mbak. Kemarin itu ada pengalaman. Tim TRC itu ada kucing itu masuk ke paralon saluran airnya. BPBD yang telepon. Ya alhamdulillah dengan tanggas, tangkap dan tangguh Iya. bisa mengatasi hal itu. Jangan kayak itu. Ada saluran air yang mampat BPBD dipanggil. Bukan tugas bencana alam mengalam dan sosial, tapi semua bencana ini kita sudah lakukan ini. Wah. Ini tugas BPBD. Ya mudah-mudahan teman-teman TRC utamanya BPBD di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Iya. Oke, sahabat salsa, kita istirahat sejenak. Ada single lagu yang akan diputar oleh Mas Jami.